Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah part ke-7 pembahasan soal KSMM Tes Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik atau rekan-rekan guru yang menonton video ini dan belum subscribe channel ini, subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan untuk channel ini. Nah, ayo kita mulai pembahasan dari nomor 19. Nah, di soal nomor 19 ini, ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. The Holy Quran of Ottoman Musaf consists of X verse. The number of positive factors of X are bla bla bla. Jadi ini adalah soal yang terintegrasi dengan agama Islam dan juga dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi adik-adik harus menerjemahkannya dulu terlebih dahulu, kemudian kita harus kaitkan dengan agama Islam untuk menentukan X yang ada di soal ini. Jadi kita mulai dengan menerjemahkannya. Perhatikan penerjemahan dari soal ini. Jadi di sini arti dari soal nomor 19 adalah Al-Quran Mushaf Utsmani terdiri dari X ayat. Banyaknya faktor positif dari X adalah titik-titik. Jadi itu adalah pengertian dari soal ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari Al-Quran Mushaf Utsmani itu sendiri. Jadi di sini sudah saya sediakan beberapa ciri-ciri dari Al-Quran Mushaf Utsmani untuk adik-adik pelajari. Untuk yang lainnya adik-adik bisa cari di Google ya. Nah, kita mulai dari ciri-ciri yang pertama, itu banyaknya juz dari Al-Quran Mushaf Utsmani ini sama dengan Al-Quran biasa, yaitu 30 juz. Kemudian ada 114 surah. Dan yang ketiga, ada 6.236 ayat. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai nilai X. Ingat-ingat ya. Kemudian kita bahas dulu yang lain. Di sini ada ciri-ciri yang keempat, yaitu jumlah barisnya ada 18 baris. Kemudian ada 7 manzil, halaman per juznya 16, kecuali juz 1 dan juz 30. Banyaknya ain itu adalah 558. Jumlah seluruh halaman itu adalah 484 dari halaman kedua sampai dengan halaman ke-485. Kemudian awal juz selalu dicetak tebal. Dan yang terakhir di sini yang saya tulis adalah ada 2 halaman yang terisi penuh dengan sebuah surah, yaitu halaman kedua untuk surah Al-Fatihah dan halaman ke-475 untuk surat Al-Fajr. Jadi itu dia beberapa ciri-ciri Al-Quran Mushaf Utsmani yang bisa adik-adik cari sendiri di Google ya. Nah, di sini karena kita sudah menemukan nilai X yaitu sebesar 6.236, ini akan kita cari faktor positifnya. Terus gimana sih cara untuk mencari faktor positifnya? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya pohon faktor. Jadi kita akan mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu agar kita bisa menentukan banyaknya faktor positif dari 6.236 ini. Nah, untuk penggunaan pohon faktor dari 6.236 kita mau cari faktorisasi primanya, adik-adik harus membagi 6.236 ini dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi bilangan prima paling kecil kan itu adalah 2, maka kita bagi dengan 2. Coba kita bagi. Oh, ternyata kita peroleh hasilnya adalah 3.118. Karena masih bilangan genap, harusnya masih bisa kan dibagi dengan angka 2. Coba kita bagi. Ternyata setelah kita bagi dengan angka 2, itu hasilnya adalah 1.559. Setelah kita cek, oh ternyata ini adalah bilangan prima. Karena ini bilangan prima, maka pohon faktornya kita hentikan. Jadi kita bisa menuliskan faktorisasi prima dari 6.236 menjadi 2 pangkat 2 dari mana? Karena di sini ada 2 angka 2-nya. Jadi ini yang pertama, ini adalah yang kedua. Makanya kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 1.559 karena ini adalah bilangan prima. Kemudian di sini kan tidak ada pangkatnya ya. Seperti yang kita ketahui kalau misalkan ada bilangan yang tidak ada pangkatnya, itu di atas adalah pangkat 1. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menentukan faktor positif dari bilangan 6.236 kalau misalkan kita sudah dapat faktorisasi primanya? Nah, caranya itu sangat gampang. Jadi yang harus adik-adik ingat kalau misalkan ada fx sama dengan A berpangkat M dikalikan dengan B berpangkat N, ini adalah contoh kalau misalkan faktorisasi primanya 2, kalau misalkan 3, 4 dan seterusnya itu tinggal disesuaikan. Cara untuk menentukan faktor positifnya sangat mudah. Jadi faktor positifnya itu bisa kita temukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi M-nya kita tambah 1 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan N tambah 1. Jadi pangkat-pangkatnya dari faktorisasi prima ini kita tambah 1 terlebih dahulu, kemudian kita kalikan semuanya. Itu caranya. Jadi kita kembali lagi ke soal. Di sini kan ini adalah nilai M-nya, kemudian 1 itu adalah nilai N-nya. Berarti untuk menentukan faktor positifnya kita bisa kalikan M tambah 1 dikalikan dengan N tambah 1. Berarti di sini 2 tambah 1 kita kalikan dengan 1 tambah 1. Berarti hasilnya adalah 3 kita kalikan dengan 2. Berarti kita dapat faktor positifnya itu adalah berapa kali berapa? Ya benar, 3 kali 2 yaitu 6. Sehingga
jawaban dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu 6. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang adik-adik ingin tanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini kita diberikan sebuah soal dalam bahasa Arab yang bisa kita terjemahkan sebagai berikut. Jadi, ada sebuah balok yang luas sisinya adalah 16, 20, dan 24. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah volume balok tersebut. Jadi, itu adalah pengertian atau penerjemahan dari soal ini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang sedikit, itu mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang mau dikoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Jadi di sini kalau misalkan soalnya seperti ini, ada sebuah balok yang luas sisi-sisinya adalah 16, 20, 24, tentunya kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sih cara untuk menentukan luas sisi-sisinya ini. Nah, di sini kan saya sudah berikan sebuah ilustrasi sebuah balok yang bisa kita jadikan acuan untuk mengerjakan soal ini. Jadi, di sebuah balok tentunya ada yang namanya panjang, ada yang namanya lebar, ada yang namanya tinggi. Jadi, misalkan yang 16 di sini itu bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan panjang dikali lebar. Panjang kali lebar itu letaknya ada di bagian bawah, di bagian sini yang hasilnya adalah 16 satuan luas. Ingat-ingat saja kalau misalkan panjang kali lebar itu 16. Kemudian anggaplah 20 ini adalah perkalian dari lebar kali tinggi. Berarti letaknya itu ada di bagian sini, lebar kali tinggi yang hasilnya adalah 20. Kemudian anggaplah yang 24 atau yang paling besar ini adalah perkalian dari panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu berada di bagian sini yang hasilnya 24. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah bagian volumenya. Volume itu kan rumusnya untuk balok adalah panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, kalau misalkan adik-adik perhatikan, untuk mencari panjang kali lebar kali tinggi itu, kalau misalkan kita manipulasi, kita bisa peroleh dengan cara kita bentuk dalam akar, kemudian P-nya itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam akar, tentunya itu P-nya pangkat 2 kan. Kemudian dikali lebarnya juga harus pangkat 2, kemudian T-nya juga harus berpangkat 2. Nah, kalau misalkan kita putar-putar, letak P pangkat 2, L pangkat 2, dan T pangkat 2. Ingat kalau P pangkat 2 berarti P kali T, L pangkat 2 jadi L kali L, T pangkat 2 jadi T kali T. Kalau kita gunakan sifat komutatif atau sifat pertukaran pada perkalian, kita bisa mengubahnya menjadi panjang kali lebar kali dengan panjang kali tinggi, kita kali dengan lebar kali tinggi. Nah, ini kan kita sudah punya nilai-nilainya. Jadi kita bisa mencari volume dengan memanfaatkan informasi yang kita peroleh tadi. Kemudian kita masukkan deh nilai-nilainya. Di sini kan berarti nilai panjang kali lebar 16 kali dengan panjang kali tinggi itu adalah 24, lebar kali tinggi adalah 20. Jadi lanjutannya kita tulis di sini ya. Kalau misalkan adik-adik ingat salah satu sifat dari bentuk akar itu adalah kalau misalkan dikali di dalam akarnya itu akarnya bisa dipisahkan. Berarti kita tuliskan menjadi akar 16 dikali dengan akar 24 dikali dengan akar 20. Untuk akar 16 itu ada nilainya yaitu 4. Sedangkan yang lainnya harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Ingat, 24 itu adalah perkalian kuadrat sempurna 4 dengan 6. Berarti kita bisa tuliskan menjadi akar 4 kali akar 6. Untuk 20 ini bisa kita ubah menjadi perkalian kuadrat sempurna 4 dikali dengan 5. Berarti kita tuliskan akar 4 kali dengan akar 5. Nah, selanjutnya akar 4 yang di sini dan di sini itu ada nilainya yaitu 2. Berarti kita tuliskan 4 kali 2 kali 2. Ingat akar 4-nya ada 2, berarti perkalian 2-nya ada 2 kali. Selanjutnya akar 6 kita kalikan dengan akar 5. Keduanya ini tidak bisa kita sederhanakan, hanya bisa kita kalikan. Berarti kalau sudah kita kalikan seperti biasa. Di sini ada 4 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 16. Sedangkan akar 6 kali akar 5 cara menuliskannya adalah akar 6 kali 5. Berarti hasilnya adalah 16 akar 30. Ini adalah hasil dari soal nomor 20. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah opsi yang A yaitu 16 akar 30. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Di soal nomor 21 ini ayo coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Amira berkata, "Berapa banyak santri yang hadir dalam pengajian tadi malam?" Aisyah menjawab, "Saya tidak ingat. Yang saya ingat ketika Ustadz mencoba mengelompokkan kami menjadi 3-3, maka ada X santri yang tersisa dengan X itu adalah nomor urut sholat pada rukun Islam. Ketika Ustadz mencoba mengelompokkan kami 5-5, maka ada Y santri yang tersisa dengan Y adalah nomor urut percaya kepada kitab-kitabnya pada rukun iman. Jumlah santri yang hadir itu adalah ganjil dan kurang dari 1000. Amira berkata,
Saya butuh informasi lebih lanjut. Nah, Aisyah menjawab, saya ingat dua fakta yang lain. Ketika Ustadz mencoba mengelompokkan kami 77, maka ada Z santri yang tersisa. Dengan Z adalah nomor urut Nabi Soleh pada 25 nama Nabi yang wajib diketahui. Banyaknya santri adalah bilangan palindrom. Amira berkata, sekarang saya tahu jawabannya. Jawaban yang dimaksud Amira adalah titik-titik santri. Nah, untuk lebih memahami percakapan antara Amira dan Aisyah ini, saya sudah merangkum poin-poin penting dari percakapan ini. Coba perhatikan. Di sini ada 5 buah poin-poin penting yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, santri itu dibagi menjadi 33, maka ada X santri yang tersisa dengan X adalah nomor urut sholat pada rukun Islam. Selanjutnya, ketika mengelompokkan 55, maka ada Y santri yang tersisa dengan Y adalah nomor urut percaya kepada kitab-kitab Allah pada rukun Islam. Selanjutnya, jumlah santri yang hadir adalah ganjil dan kurang dari 1000. Yang keempat adalah ketika mengelompokkan 77, maka ada Z santri yang tersisa dengan Z adalah nomor urut Nabi Soleh pada 25 nama Nabi. Yang terakhir, banyaknya santri adalah bilangan palindrom. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui poin-poin penting yang ada di soal cerita ini, ayo kita ubah poin-poin penting ini ke dalam bentuk matematika. Perhatikan bentuk berikut. Nah, jadi kita akan mulai membahasakan kalimat per kalimat dari poin-poin penting tadi ke dalam bentuk matematika. Yang kita mulai dari kalimat pertama, dikatakan di sini santri dibagi menjadi 33, maka X santri yang tersisa dengan X adalah nomor urut sholat pada rukun Islam. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah memisalkan santri ini ke dalam sebuah huruf, yaitu misalkan huruf S. Nah, dikatakan juga di sini ada huruf X yang merupakan nomor urut sholat pada rukun Islam. Ingat, sholat itu pada rukun Islam adalah urutan yang kedua, sehingga berarti X-nya ini adalah bernilai 2. Berarti kalimatnya sudah mulai jelas. Dikatakan santri dibagi 3. Ketika santri dibagi 3, berarti kita tulis adalah 3 kali sesuatu, karena kita belum tahu sesuatunya ini berapa. Kemudian 3 kali sesuatu itu bersisa X. X-nya sudah kita tahu 2. Berarti kita jadikan positif 2 di bagian sini. Jadi S sama dengan 3 kali sesuatu tambah 2. Jadi sisa ingat menjadi tambah 2. Kemudian kita lanjut ke bahasa selanjutnya untuk kalimat kedua. Mengelompokkan 55, berarti kita tuliskan S sama dengan 5 kali sebuah bilangan, anggaplah N. Dia akan bersisa Y. Ada lagi Y. Y ini adalah nomor urut percaya kepada kitab-kitab Allah pada rukun iman. Ingat, untuk kitab-kitab Allah pada rukun iman itu adalah urutan yang ketiga, berarti Y-nya sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan di sini ditambah dengan 3. Selanjutnya, jumlah santri yang hadir adalah ganjil dan kurang dari 1000. Kalau misalkan ganjil berarti ekornya itu adalah 1, kalau bukan 1, 3, 5, 7, atau 9. Selanjutnya, karena informasinya di sini dikatakan kurang dari 1000, berarti ada 3 digit dari banyaknya santri ini. Ingat-ingat ya, 3 digit berarti ada digit pertama, digit kedua, dan digit ketiga. Jadi kita tuliskan saja sini informasinya, kurang dari 1000 dan ganjil. Nah, selanjutnya kita akan membaca informasi yang keempat. Dikatakan dikelompokkan dengan 77, berarti kita tuliskan S sama dengan 7 kali P ditambah dengan, coba perhatikan, Z itu adalah nomor urut Nabi Soleh pada 25 nama Nabi. Ingat, Nabi Soleh itu adalah urutan Nabi yang kelima, berarti di sini ditambah dengan 5. Nah, kemudian di sini banyaknya santri adalah bilangan palindrom. Bilangan palindrom adalah bilangan yang ketika dibaca dari depan dan dari belakang itu nilainya tetap sama. Contoh misalkan ada 121. Ini kalau dari belakang dibacain tetap 121. Berarti di sini kita tulis keterangannya S-nya adalah palindrom. Jadi palindrom itu bentuk umumnya kalau misalkan 3 digit bentuknya adalah sebagai berikut. Dituliskan dengan A, B, A. Jadi A dengan A itu angka yang sama, B itu adalah angka yang berbeda. Jadi ini adalah bahasa matematika dari poin-poin penting yang ada di soal ini. Nah, karena kita sudah mengetahui bilangannya itu adalah A, B, A, dan berdasarkan pernyataan pertama, ketika banyaknya santri dibagi dengan 3, itu bersisa 2, kita bisa tuliskan menjadi A, B, A, kita kurangkan dengan 2, atau banyaknya santri kita kurangkan 2, pasti habis dibagi dengan 3. Jadi, tanda dari habis dibagi itu adalah sisanya 0. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pernyataan yang kedua, berarti A, B, A dikurangkan dengan 3, itu pasti habis dibagi dengan 5. Jadi ingat, sisanya 0 kalau habis dibagi. Nah, kemudian untuk yang pernyataan yang berikutnya, di sini pernyataan keempat bisa diubah menjadi ABA dikurangkan dengan 5, itu pasti habis dibagi 7 dengan sisanya 0.
Nah, karena di sini dikatakan bahwa ABA kurang 2 itu habis dibagi 3, ingat ciri-ciri suatu bilangan habis dibagi 3 itu adalah jumlah digit-digitnya ketika dijumlahkan juga merupakan kelipatan 3. Berarti di sini A tambah B tambah A kurang 2, dari mana? Dari sini dijumlahkan semua, itu pasti merupakan 3 kali sesuatu. Misalkan sesuatunya itu adalah K. Ini adalah persamaan 1. Ingat-ingat ya, kita akan gunakan kembali nanti. Nah, selanjutnya di sini dikatakan pernyataan kedua, ABA kurang 3 itu habis dibagi 5. Ingat, ciri-ciri suatu bilangan habis dibagi 5 adalah digit terakhirnya itu sudah pasti 5 atau 0. Berarti A kurang 3 kalau bukan 5 ya 0. Berarti A kurang 3 sama dengan 0. Ada dua kemungkinannya. Berarti coba kita mulai dari A yang sebelah kiri. Di sini kita dapat pasti A sama dengan 5 tambah 3. Berarti A sama dengan 8. Kemudian untuk yang sebelah sini A sama dengan 3 karena negatif 3-nya pindah ke kanan. Nah, karena di sini diminta itu ada syaratnya bahwa bilangan ini adalah ganjil, berarti yang berlaku di sini hanya yang A-nya sama dengan 3. Yang A sama dengan 8 itu tidak berlaku karena tidak boleh bilangannya itu bilangan genap. Seperti itu. Jadi di sini setelah kita peroleh nilai A-nya itu adalah 3, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita akan mensubstitusi nilai A sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi A sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh 3 tambah B tambah 3 kurang 2 itu sama dengan 3 kali K. Berarti kita peroleh B-nya itu sama dengan 3K dikurangkan dengan 4. 4-nya dari mana? 3 tambah 3, 6 kurang 2 dapat 4. 4-nya pindah ke kanan jadi tanda negatif. Itu asal-usulnya. Nah, yang selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah kita akan memperkirakan nilai K yang mungkin. Jadi nilai K ini sudah pasti bilangan bulat, kemudian mulai dari bilangan 1, 2, dan seterusnya. Kita akan cek mana yang memenuhi. Kita mulai dari angka 1, misalkan K-nya sama dengan 1. Kalau kita cek, ternyata hasilnya adalah 3 kurang 4, dapatnya negatif 1. Nilai suatu digit itu tidak mungkin negatif, berarti ini salah. Bilangan digit-digit itu harusnya dari 0 sampai 9, bukan bilangan negatif, atau bilangan yang lebih dari 9 itu tidak boleh juga. Kita mulai lagi di K sama dengan 2. Kalau misalkan K sama dengan 2 berarti kan 6 kurang 4 dapatnya 2 ya. Ini cocok. Kita lanjut. Kalau misalkan K sama dengan 3 berarti 9 kurang 4. Ini hasilnya adalah 5. Masih bisa. Kita lanjut lagi. K sama dengan 4. Kalau K sama dengan 4 berarti 12 kurang 4 hasilnya 8. Oh, masih cocok. Kita lanjut. K sama dengan 5. Ketika K sama dengan 5 dapatnya 15 kurang 4 sama dengan 11. Ketika nilainya B itu 2 digit itu sudah tidak berlaku. Berarti nilai K yang memenuhi hanya 3. K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Nah, jadi nilai B yang mungkin adalah hash. Jadi nilai B yang mungkin adalah B sama dengan 2, 5, atau 8. Nah, berarti dari nilai A dan B yang kita ketahui, kita bisa membuat ABA-nya yaitu 323, 353, atau 383. Pasti di antara ketiga jawaban ini ada salah satu yang benar. Jadi kita mau cek mana sih nilai ABA yang mungkin dengan cara memasukkan nilai ABA itu ke dalam persamaan ini. Berarti 323, 353, atau 383 pasti ada satu yang habis dibagi oleh 7. Jadi kita cek mulai dari 323. 323 kita kurangkan dengan 5 bagi 7, itu hasilnya adalah 318 dibagi 7. Oh, ternyata hasilnya adalah 45,4. Ini kan tidak habis dibagi, berarti 323 itu bukan jawabannya. Kita cek lagi yang berikutnya. 353 ketika dikurangkan dengan 5 kemudian dibagi 7 itu hasilnya adalah 348 dibagi 7 sama dengan 49,7. Ini juga tidak habis dibagi 7 kan? Berarti bukan ini jawabannya. Kita cek yang terakhir. 383 dikurang 5 dibagi 7 itu hasilnya adalah 378 bagi 7. Nah, 378 bagi 7 itu adalah 54. Karena 54 itu bilangan bulat, otomatis jawaban dari soal ini adalah 383. Jadi banyaknya santri itu adalah sebanyak 383 santri. Ini adalah jawabannya. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi part ke-7 dari pembahasan soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.